Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kartika Putri dari kelas B 2020, Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, IKI Budi Utomo, Malang. Untuk memenuhi UAS mata kuliah Sosiologi Komunikasi, di sini saya akan menjelaskan kembali materi kuliah tamu yang berjudul Tantangan Media Massa di Era Pandemi COVID-19 dalam Sudut Pandang Sosiologi Komunikasi dengan narasumber yaitu Bapak Rizky Wahyu Permana. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi media massa atau pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, pers berarti alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, alat untuk menjepit atau memadatkan, surat kabar dan majalah yang berisi berita, orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Media massa tradisional. Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional, media massa digolongkan sebagai berikut, yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, film, atau layar lebar. Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti, yaitu yang pertama, informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan, dan didistribusikan. Yang kedua, media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran tertentu. Yang ketiga, penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka terima. Dan yang terakhir, interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang peran media massa di masa pandemi. Yang pertama, memberikan kabar terkini terkait COVID-19. Yang kedua, menganjurkan penerapan protokol kesehatan serta pencegahan COVID-19 lainnya. Dan yang ketiga, menangkal hoax. Memberikan kabar terkini terkait COVID-19. Penting bagi media massa untuk memberitakan kebenaran terkait kondisi COVID-19 yang dialami di Indonesia. Hal ini terkait hasil penelitian terkini terkait COVID-19 serta jumlah data nyata penderita infeksi ini. Permasalahan yang muncul adalah berupa simpang siurnya data penderita COVID-19 yang dikeluarkan. Sebagai contoh adalah di Kota Malang. Penerapan protokol kesehatan. Pada fungsi informasi dan pendidikan, penting bagi media massa untuk memberi contoh dan informasi penerapan protokol kesehatan yang tepat, serta apa perlunya hal itu dilakukan. Hal ini juga perlu disertai dengan ajakan menerapkan pola hidup sehat, terutama pada orang-orang dengan penyakit bawaan. Menangkal penyebaran hoax. Media massa perlu untuk membantah kabar simpang siur, terutama hoax yang beredar di masyarakat. Hal ini telah dilakukan oleh banyak media dengan membuat bagian khusus bernama Cek Fakta untuk menangkal kabar bohong yang beredar. Permasalahan media massa di masa pandemi. Yang pertama yaitu banyak beredarnya hoax, dan yang kedua menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap berita terkait COVID-19. Dan yang ketiga, menurunnya omset perusahaan pers. Dan yang terakhir, penyensoran berita. Berita yang baik yaitu yang pertama, aktual dan faktual. Yang kedua, lengkap. Dan ketiga, imparsial. Dan yang keempat, cover both side.
Dan kelima, menjawab pertanyaan masyarakat. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan masalah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.